menjaga makam Kaisar Qin Shi Huang di alam setelah kematiannya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di ceritaku. Oke guys, di cerita kali ini aku mau membahas tentang salah satu penemuan dunia yang masih misteri, yaitu prajurit terakota guys. Udah pada tahu ya tentang penemuan satu ini? Ya bener banget guys, penemuan ditemukan di Cina yang konon untuk menjaga kaum kaisar pertama Cina guys. Penasaran kan dengan ceritanya? Yuk langsung aja mari kita bahas. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya tahu updatean seru lainnya dari aku. Terima kasih. Nah, kata dari terakota berasal dari bahasa Italia yang artinya tembikar tanah liat dengan proses dibakar guys, yang menghasilkan berbagai kerajinan diantaranya untuk kendi, pipa air, dan hiasan permukaan pada konstruksi bangunan, termasuk diantaranya patung seperti pasukan terakota guys. Nah, berbicara tentang patung terakota, kalian mungkin udah tahu ya kan, dan juga udah banyak banget yang ngebahas tentang patung terakota ini guys. Jadi guys, dulu di tahun 1974 di dekat Xi'an, ini provinsi Shaanxi, lahan milik petani yang Shifa di Tiongkok Timur. Nah, berawal dari menggali sumur, anehnya saat digali sekopnya itu membentur sesuatu yang keras guys. Ternyata ada sebuah kepala pria guys. Semakin penasaran ya kan, penggalian itu tuh tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga sejarah Tiongkok. Petani itu kemudian memberitahu otoritas setempat dan selama bulan-bulan berikutnya penggalian tersebut dimulai. Nah, patung-patung itu digali kurang dari 1,6 km di sebelah timur tempat peristirahatan terakhir Kaisar Qin Shi Huang guys. Nah, ia adalah kaisar pertama Tiongkok dan salah satu tokoh terpenting dalam sejarah guys. Nah, di setiap lubang tersebut tuh ya, para petani itu menemukan prajurit guys. Patung prajurit ada lebih sekitar 8.000 prajurit yang berukuran besar dan terbuat dari tanah liat guys. Nah, ini yang sangat mencengangkan guys. Anehnya wajah para prajurit patung yang dibikin itu tuh wajahnya tuh beda-beda guys. Dari satu sama yang satunya tuh beda, intinya semuanya tuh beda karakter. Nah, selain prajurit yang ditemukan, ada 130 kereta dengan 520 kuda dan 150 kuda kavaleri yang sebagian besar masih terkubur di banyak lubang tersebut, guys. Nah, para arkeolog percaya bahwa ada banyak lubang yang belum ditemukan, guys. Lalu, apa sih tujuan patung ini dibuat? Nah, jadi nih ya, patung ini tuh dibuat bertujuan untuk menjaga makam Kaisar Qin Shi Huang di alam setelah kematiannya, guys. Nah, Kaisar Qin tuh menginginkan kekuatan militer dan status kekaisarannya masih terjaga sampai di alam keabadian. Nah, maka dari itu, patung-patung terakota dimakamkan bersama dengan Kaisar di makam Qin Shi Huang. Bisa ya guys ya. Oke guys, yuk kita bahas sedikit tentang Kaisar pertama Tiongkok, yaitu Qin Shi Huang. Kaisar pertama Tiongkok yang menyatukan beberapa kerajaan. Nah, Qin Shi Huang sendiri lahir dengan nama Zhao Zeng pada tahun 259 sebelum Masehi, guys. Nah, Qin Shi Huang ini menjadi raja provinsi Qin di usianya yang masih belia. Ya, ini masih berumur 13 tahun, udah naik tahta, guys. Nah, pada usia yang relatif muda, setelah kematian sang ayah. Nah, sang ayah ini yang bernama Raja Xuanxiang dari Kerajaan Qin pada tahun 246 sebelum Masehi. Nah, dalam kepemimpinannya, Yingzheng itu tidak sendirian, guys. Ia didampingi oleh sejumlah penasehat dan pejabat istana yang memberinya dukungan dalam mengkonsolidasikan kekuasaannya, guys. Nah, di mana saat itu wilayah Tiongkok belum terbentuk seperti sekarang ini ya, guys ya. Saat itu wilayah masih terbagi menjadi 7 guys. Di antaranya ada Qin, ada Han, ada Shao, Yan, Wei, Chu, dan Qi guys. Lalu pada tahun 221 sebelum Masehi, Zhao Zeng dari kerajaan Qin menaklukkan 6 kerajaan besar. Yaitu ada Han, Shao, Yan, Wei, Chu, dan Qi guys. Dan juga memproklamasikan dirinya sebagai Qin Shi Huangdi, yang berarti Kaisar Qin pertama guys.
pemersatu negara Tiongkok atau lebih dikenal sekarang ya negara Cina guys. Asal nama Cina sendiri berasal dari nama dinasti pertama yaitu Qin guys, dimana saat itu Qin Huangdi yang berkuasa sepanjang tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi merupakan pendiri dinasti tersebut guys, sekaligus kaisar pertama yang mampu menyatukan Cina secara politik. Nah, pemerintahan yang singkat ini yaitu sekitar 15 tahun ditandai dengan kemajuan besar dalam memusatkan kekuasaan serta tindakan tirani guys, yang membakukan penulisan, bobot dan ukuran serta sistem moneter dan hukum. Nah, selama masa pemerintahannya, pembangunan tembok raksasa yang sangat terkenal itu tersohor dimulai. Kaisar pertama juga terkenal karena membakar buku dan menganiaya para intelektual. Menurut artikel yang aku baca guys, mau sarung besar untuk sang kaisar. Makam besar yang dibangun untuk dirinya sendiri di dekat Xi'an, Tiongkok. Ahli geografi Li Dongyuan yang menulis 6 abad setelah kematian kaisar pertama mencatat dalam Sui Jingsu bahwa Gunung Li adalah lokasi yang disukai karena geologinya yang menguntungkan guys. Kenal dengan tambang gioknya, sisi utaranya kaya akan emas dan sisi selatannya kaya akan giok yang indah. Kaisar pertama yang menginginkan reputasinya yang baik, oleh karena itu memilih untuk dimakamkan di sana guys. Dan proyek tersebut akhirnya melibatkan 700.000 pekerja wajib militer guys. Nah, ada narasumber lain ini Simakian. Simakian menulis bahwa kaisar pertama dimakamkan dengan istana, menara, pejabat, artefak berharga dan benda-benda menakjubkan guys. Nah, menurut catatan terkenal ini, 100 sungai yang mengalir disimulasikan menggunakan merkuri guys. Dan di atasnya nih ya, langit-langitnya dihiasi dengan benda-benda langit. Di bawahnya terdapat ciri-ciri tanah Tiongkok yang telah disatukan oleh kaisar guys. Prajurit terakota berukuran tinggi sekitar 1,8 meter dan beratnya sekitar 200 kilo guys. Nah, awalnya tuh ya, patung-patung prajurit tersebut tuh berwarna guys. Namun seiringnya berjalannya waktu di ruangan terbuka ya kan udah digali nih ya kan. Dan juga perubahan iklim di Xi'an membuat warnanya tuh memudar. Ditambah cat yang digunakan dengan bahan-bahan alami guys. Para sarjana telah lama memperdebatkan metode di balik penciptaan patung-patung tersebut guys. Bahkan eksperimen langsung dilakukan untuk mencoba merekayasa balik proses tersebut guys. Nah, yang mengesankan diperkirakan Qin Shi Huang telah memerintahkan pembangunan Mausoleum dan isinya sebelum ia tuh mempersatukan Tiongkok dan menjadi kaisar guys. Nah, semua pekerjaan itu diselesaikan dalam waktu beberapa tahun sebelum kematiannya, yaitu pada tahun 210 sebelum Masehi. Nah, kaisar pertama itu menganggap dirinya sebagai penguasa wilayah yang sangat luas dan seorang raja yang menyatukan dunia roh guys. Makam besarnya adalah bukti pencarian keabadian, di mana monumen besar ini akan mengingatkan generasi mendatang akan kebesarannya guys. Lalu bagaimana menyatukan semua sumber daya untuk memproduksi sekitar 8.000 prajurit terakota, dan juga bagaimana sih menyatukan bahan mentah, pengetahuan dan tenaga kerja untuk membangun ribuan tentara seukuran aslinya di abad ketiga sebelum Masehi guys. Jadi guys, memproduksi tentara terakota itu membutuhkan sistem produksi massal standar bersama dengan manajemen proyek yang sangat efisien. Studi rekayasa terbalik yang dilakukan oleh tim arkeolog mencoba untuk menciptakan kembali bagaimana sih artefak ini dibuat. Ini dilakukan berdasarkan analisis ilmiah mereka guys. Nah, tim mengusulkan agar tenaga kerja itu diatur dalam tim yang relatif kecil, bekerja secara paralel untuk menghasilkan bagian-bagian yang terpisah. Nah, para prajurit itu tidak diproduksi dan dikumpulkan dalam satu bengkel. Sebaliknya, kelompok pengrajin yang terpisah masing-masing dipimpin oleh seorang master guys. Jadi kelompok pembuat patung ini tuh ada mandornya sendiri-sendiri gitu guys. Nah, kemudian mereka mengumpulkan para prajurit satu persatu yang telah dicat.
akan dibawa ke lubang makam. Nah, demikian pula senjata yang awalnya dipegang oleh prajurit kemungkinan besar dibuat di gudang senjata yang berbeda. Nah, senjata-senjata itu kemudian dikumpulkan dan dipasangkan ke prajurit terakota. Sering dikatakan tentang pasukan terakota Qin Shi Huang bahwa tidak ada dua sosok yang sama persis. Jadi, semuanya tentara itu beda-beda wajahnya, guys, dan karakternya juga beda-beda. Mungkin sulit untuk percaya bahwa ribuan prajurit semuanya itu adalah potret individu, namun itu menunjukkan bahwa upaya besar dilakukan untuk memberikan fitur unik pada setiap patung. Sosok-sosok ini tidak diciptakan untuk mata orang yang hidup, guys. Mereka adalah pejuang untuk mendampingi sang kaisar dalam perjalanan ke akhirat, guys. Nah, setelah mendapatkan prajurit dalam formasi, lorong-lorong ini tuh ditutup dengan balok kayu besar, ditutup dengan tikar bulu, dan dikubur di bawah bertonton tanah, guys. Nah, terlepas dari keinginan Qin Shi Huang untuk keabadian, kompleks monumental itu menghadapi bahaya sejak awal, guys. Nah, tak lama setelah kematian kaisar nih ya, dinasti Qin runtuh lalu digantikan oleh dinasti Han. Dalam kekacauan peralihan tersebut, terdapat bukti bahwa lubang-lubang tersebut rusak akibat banjir dan kebakaran, guys. Sekian dari cerita patung terakota, di mana pembuatan patung tersebut bertujuan untuk menjaga sang kaisar pertama Tiongkok, guys, di alam berbeda sana ya, atau alam akhirat gitu lah ya. Nah, terlepas dari itu, penemuan patung terakota menjadi objek penemuan fenomenal bagi sejarah Cina, guys. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya tahu updatean aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.